awali dengan Panganjalimat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newayan Kutina Larasati, absen 28. Perkenalkan, nama saya Niputu Kertiasih, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nikoma Aitrenani, absen 23. Baik, di sini kita akan mempraktikkan pembuatan 3 komponen campuran. Yang pertama ada campuran larutan, yang kedua ada suspensi, dan yang ketiga ada koloid. Baik, yang pertama kita akan mempraktikkan pembuatan larutan. Di sini kami bertiga berencana membuat larutan garam. Adapun bahan-bahannya yaitu, silakan dijabarkan. Air matang. Baik, di sini ada air matang. Lalu kita satukan dengan secukupnya garam. Kita larutkan garam di dalam air. Matang, paling Lalu sampai larut. kita aduk-aduk sampai garamnya terlarut. Mohon maaf, di sini sangat lama kerjanya. Memang kan semua itu membutuhkan proses ini. Ya, supaya Gak ada yang terlarut. instan katanya, guys. Mie juga belum instan sekali. Iya, harus direbus dulu. Sudah kayaknya, guys. Ya, baik. Di sini garamnya sudah terlarut. Bisa dilihat Sudah tidak ada butiran-butiran kecil ataupun besar yang ada di dalam air ini. Baik, baik. Di sini berhasil berarti ya. berhasil berarti, guys. Nah, larutan garam ini Ya. larutan garam ini memiliki 3 sifat, yaitu tergantung pada partikel-partikel penyusunnya, yaitu ada bersifat netral, basa, dan juga asam. Kegunaan dari air garam ini sendiri dapat mengenakan nyeri pada gigi, juga dapat berfungsi sebagai antibiotik. Baik, di sini sudah. Yang kedua, Baik, yang kedua ada suspensi, yaitu kita akan pergi ke dapur terlebih dahulu untuk membuat larutan suspensi. Suspensi? Beli cowok kalau itu. Kalau ini Ya, itu dah. kan suspensi ini kopi. Hmm. Oh, maaf. Di sini ada miskomunikasi. Ya. Seharusnya kita suspensi itu bukan ke dapur tapi kopi. Kita menggunakan larutan kopi untuk membuat suspensi. Ya. Silakan. Baik, di sini ada bahan-bahannya yaitu air dan Air matang maksudnya. air matang dan Secukupnya. serbuk kopi secukupnya. Baik, di sini akan kita campurkan. Sampai terlarut. Larutan dulu. Untuk melihat reaksinya, kita bisa diamkan terlebih dahulu agar dia bereaksi terdispersi atau penyuspensinya itu terpisah dengan pendispersinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan suspensi itu adalah ketika kita mencampurkan dua bahan tersebut, partikel-partikel terkecil atau besarnya itu terpisah dengan airnya. Berarti dia itu tidak menyatu seutuhnya. Ada beberapa partikel yang tidak dapat menyatu. Nah, kita lihat nanti partikel-partikel yang besar atau yang kasar itu akan turun ke bawah, dan partikel halusnya akan bercampur bersama air. Itu yang disebut dengan suspensi. Nah, suspensi dari minuman kopi ini bersifat buram, yaitu tidak pekat, dia tidak tembus cahaya, juga tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena tidak semua bahan kasarnya itu tercampur ke dalam air. Bisa kita lihat udah mulai ke bawah dia. Kan sudah. Bisa dilihat. Ya, jadi ini sudah berhasil. Kita lanjut yang ketiga, Yaitu koloid. Kita ke dapur, ayo guys. Cekidot. Ya, baik, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat larutan koloid adalah pertama tepung kanji dan juga air. Pertama kita akan masukkan dulu semua tepung kanjinya ke dalam air.
Kemudian aduk sampai tidak ada butir-butir yang tertinggal. Nah, inilah yang disebut dengan kolowit, guys. Secara sederhana kita bisa buat di rumah. Sabuk atur nih. Wow. Kita angkat dulu. Apa nalanin mo? Wow. Tadi kan masih. Ada nggak? Ini kolowit, guys. Bubuk dan Itu dah yang nyangkut, tahu kan? Itu dah berhasil. Oh, Seru-seru kan? Oh, coba karena yang kita- dicap-cap ini yang Dangnya anu ya kanji di kuah nih. ya salah digepeng-gepeng. Jadi Dari ketiga percobaan tadi, semuanya lumayan berhasil lah menurut kita. ya, Anjay, selesai. kan yang diomongin terakhir apa kan kita kesimpulan loh. Apa kita dapat disimpulkan? Itu belum beli Jadi mau jelaskan yuk. dari dan ingin yang nen contoh itu kan ini pelarut nih. Sudah, ini tak kocak ini pengalaman yang pati lebih dah. Tapi tadi ini lebih buket ini Oh, lebih iya, iya. anu. Nah kan, nah, sudah suspensi namanya itu suspensi, ketua suspensi. Siapa ini ya kan? Jangan masuk ini. Garamnya mana nyata ya dan yang biasa guys. Beriodium gini? Enggak. Marah kan? Heeh. Itu mana dapet cok. Iya. Is bakteri itu banyak banget mau. Pantas. Ada banget garam biasa beriodium ada. Bah hidup tuh Kan sering ngomong nih gitu, hilang otak atin tau kan? gara-gara ini. Anjir. Pokoknya ngomong. Kecil. Baiklah, dari ketiga percobaan kita tadi, jadi pertama yaitu pembuatan larutan, suspensi dan koloid, semuanya berhasil. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa larutan yang dimaksud dengan larutan itu adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat tunggal baik unsur maupun senyawa. Nah, di sini larutan itu terdiri dari dua, yaitu ada pelarut, ada zat terlarut. Yang dimaksud dengan zat terlarut itu bukan zat padatnya. Di sini ya contoh kami garam itu disebut dengan pelarut, zat terlarut. Jadi yang disebut dengan pelarut itu adalah air. Nah, air itu yang melarutkan garam sehingga dia bisa bercampur dan menyatu. Seperti ini. Kemudian yang kedua ada suspensi. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau secara langsung kita melihatnya bisa terlihat di sini warna dari kopi bagian dasar gelasnya ini berbeda dengan yang di tengah-tengah ini. Yang di dasar ini lebih pekat dia, karena kan partikel-partikel yang tidak tercampur dengan air itu dia ke bawah ininya mengenapnya. Jadi di situ lebih agak terang dia sedikit warnanya. Nah, yang terakhir ada koloid. Nah, koloid ini adalah campuran heterogen dua fase yang komponennya terdiri atas fase terdispersi dan zat terdispersi. Di sini kita menggunakan contoh larutan tepung kanji yang dipanaskan di atas kompor dia. Nah, dia akan mengental seperti ini, guys. Dia ini yang disebut dengan koloid. Bisa kita lihat. Ini sudah Nah, sangat dari tepung kanji ini memiliki bersifat dia tuh heterogen dan kegunaannya kita bisa menggunakan larutan koloid ini untuk bahan dasar pembuatan cimol ya. Tinggal dicampur aja dengan tepung yang masih kering, terus dikasih bumbu-bumbu digoreng, jadi cimol dia. Sudah. Nah, dari semua percobaan yang kita lakukan tadi,
kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa membuat ketiga jenis komponen tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Ya. Tadi kalian bisa membuat di rumah. Jadi kalian bisa juga membuatnya di rumah, mempraktekannya sendiri secara langsung ya. Karena kan bahannya sangat sederhana dan dapat dicari di mana saja. Iya. Bahan-bahan rumah tangga. Ya, baik. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dan